Jelaskan apa itu li'an, apa dalil pensyariatannya, kemudian hikmah pensyariatan li'an itu, kemudian syarat sah dari li'an itu, dan tata cara li'an, dan kemudian apa saja dampak konsekuensi dari li'an itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengertian li'an atau definisi li'an adalah, ya, li'an itu masdar dari kata la'ana. Ya, bahasa Arab berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata la'ana. Ma'khudun minal la'ni, diambil dari kata al-la'n. Ya. Secara bahasa dia bermakna at-tardu wal ib'ad. At-tardu wal ib'ad, seseorang atau sesuatu yang disingkirkan dan dijauhkan. Itu secara bahasa. Jadi kata li'an itu berasal dari kata la'ana minal la'an, dari kata la'an, ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia tentunya laknat. Ya, kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna laknat. Nah, laknat itu secara bahasa Arab itu bermakna at-tardu wal ib'ad. Seseorang itu disingkirkan dan seseorang itu dijauhkan. Ya, kalau kita dapatkan kata-kata laknat, ya, kata-kata laknat baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya mereka itu dijauhkan, disingkirkan. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dikatakan perbuatan ini dilaknat oleh Allah, orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu artinya, laknat itu artinya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama kita mengatakan, kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis terdapat ancaman laknat, maka disepakati oleh para ulama bahwa perbuatan itu termasuk dalam kategori perbuatan dosa-dosa besar, ya, karena diancam dengan laknat. Seperti la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu, ya, wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, ya, mewakilkan kepada orang lain untuk memakan riba. Kemudian orang yang mencatat akad riba dan orang yang menyaksikan akad riba, itu dalam hadis dikatakan dilaknat. Artinya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memakan riba termasuk di antara dosa-dosa besar. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam li'an ini, ya, bukan itu yang dimaksud, tapi dalamnya ada unsur melaknat memang. Nah, apa itu li'an secara syar'i? Dalam definisi para ulama kita mengatakan li'an itu adalah syahadatun muakkadatun bil aiman. Persaksian, ya, beberapa persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi li'an itu adalah persaksian muakkadatun bil aiman, yang dikuatkan dengan sumpah. Makrunatun bil la'ni min jihati zauj, di mana di dalam persaksian itu terdapat laknat dari seorang suami, ya, terdapat ungkapan laknat dari seorang suami. Wabil ghadabi min jihati zaujah, dan terdapat ungkapan al-ghadab, terdapat di dalamnya kemarahan, ya, terdapat ungkapan di dalamnya, terdapat bahwa seseorang itu mendapatkan
mendapatkan atau menjadi objek yang dimurkai, yang dimurkai, di mana yang dimaksud di sini dari sisi istri. Jadi dari sisi suaminya itu terdapat ungkapan laknat, sementara dari sisi istri itu terdapat ungkapan murka. Jadi syahadat, persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah, baik dari sisi suami ataupun dari sisi istri. Dari sisi suami terdapat ungkapan laknat di dalamnya, sementara dari sisi istri terdapat ungkapan murka. Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini qa'imatun maqama haddil kadhfi fi haqqi zauj. Fungsi daripada li'an ini menduduki posisi qa'imatun maqam haddil kadhf, sebagai pengganti hukuman tuduhan perzinahan, haddul kadhf, fi haqqi zauj, bagi seorang suami. Jadi dalam syariat kita ada namanya haddul kadhf. Apa itu haddul kadhf? Hukuman kepada seseorang yang dijatuhkan dalam syariat kalau dia menuduh orang lain melakukan perbuatan zina sementara mereka tidak datang dengan bukti yang jelas. Itu namanya haddul kadhf. Haddul kadhf. Jadi ada orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan, mengatakan kepada orang bahwa dia adalah seorang pezina, sementara dia tidak memiliki saksi yang kuat, saksi yang jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan apa? Dengan ancaman hukuman cambuk. Fajliduhum samanina jaldatan. Orang yang menuduh orang lain itu melakukan perzinahan, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak mampu datang dengan 4 orang saksi. Fajliduhum samanina jaldah, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Kemudian dalam ayat itu dikatakan bahwa setelah itu juga persaksiannya ditolak. Wala tuqbalu lahum syahadatan abada. Persaksiannya itu ditolak, karena telah melanggar hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Jadi li'an ini menduduki posisi haddul kadhf dalam syariat bagi siapa? Bagi suami. Wa maqama haddiz zina fi haqqi zauja. Li'an juga ini berfungsi menduduki hadduz zina bagi istri. Hadduz zina. Hukuman bagi pezina itu apa? 2. Kalau dia belum pernah menikah, maka hukumannya adalah dicambuk, mi'ata jaldah, 100 kali cambukan, dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Nah, li'an ini berfungsi sebagai pengganti daripada had hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan dari sisi siapa? Dari sisi istri. Wa summiyal li'anu bidzalik liqauli rajuli fil khamisah. Disebutkan, kenapa ini disebut li'an? Karena sang suami mengatakan pada sumpahnya yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, bahwa dia siap menerima laknat dari Allah kalau dia termasuk orang-orang yang berdusta.
Ya, karena pasti dalam li'an ini salah satunya pasti dusta. Tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satunya pasti dusta, baik suami yang berdusta atau istri yang berdusta. Maka ketika kedustaan itu tidak bisa dibuktikan secara kuat, maka disyariatkanlah yang namanya li'an. Ya, disyariatkanlah namanya li'an. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10. Ya, nanti silakan dibaca. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Ya, yarmuna azwajahum, melemparkan tuduhan kepada istri-istri mereka bahwa istri-istri mereka melakukan perbuatan zina. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum, tapi mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Ya, saksinya cuma siapa? Cuma sang suami itu sendiri. Padahal untuk tuduhan perzinahan itu harus berapa? 4 orang saksi. Nah, di sini terjadi bahwa yang menyaksikan perbuatan itu atau yang menjadi saksi atas perbuatan itu cuma sang suami. Walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka persaksian sang suami ini sama dengan persaksian 4 orang. Jadi persaksian yang disebutkan oleh sang suami sebanyak 4 kali. Nanti kita jelaskan bagaimana tata cara li'an. Jadi sang suami itu menyebutkan sumpah, persaksian yang disertai dengan sumpah sebanyak berapa kali? 4 kali, dan yang kelima konsekuensinya. Jadi 5 sebenarnya. Ya, tapi yang kelima itu konsekuensi daripada apa yang dia ucapkan. Maka apa yang diucapkan oleh suami sebanyak 4 kali itu sebagai ganti dari 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi dalam tuduhan perzinahan. Ya. Nah, ini ayatnya. Kemudian hadis, ya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dari kaum Ansar itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imratihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al?" Ya Rasulullah, ya, jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah mengadukan kondisinya dan meminta pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami mendapatkan laki-laki lain bersama dengan istrinya? Ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika seorang suami mendapatkan ada laki-laki lain yang bersama dengan istrinya? Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Apakah boleh suami itu membunuh laki-laki itu atau bagaimana ya Rasulullah? Orang Arab itu terkenal dengan apa? Dengan girahnya, dengan kecemburuannya. Ya, bahkan Rasulullah dikatakan, ya, bahwa saya lebih girah, punya girah kecemburuan dibandingkan Sa'ad. Ya, Sa'ad itu di antara sahabat yang memiliki kecemburuan yang sangat tinggi. Ya. Maka Rasulullah katakan, saya lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari saya. Maka seharusnya orang beriman itu memiliki apa? Kecemburuan pada hal-hal yang dibenarkan untuk cemburu. Salah satu di antara kecemburuan itu adalah dia tidak rela istrinya itu bersama dengan laki-laki lain. Ya. Bersama dengan laki-laki lain. Ya. Dan tersinggung apabila sang istri itu bersama dengan laki-laki lain. Apalagi ketika sang suami tidak berada di tempat itu, di rumah itu.
Ya. Ya, dan kelihatannya ini yang mulai hilang dari kaum muslimin saat ini. Ya, sedikit demi sedikit girahnya itu sudah mulai terkikis. Ya, bahkan membiarkan istrinya untuk pergi bersama dengan laki-laki lain meskipun katakanlah dalam rombongan. Ya. Makanya para ulama kita mengatakan sampai pergi haji atau pergi umrah, seorang wanita itu tidak boleh pergi melaksanakan haji atau pergi melaksanakan umrah kecuali disertai dengan mahram. Disertai dengan mahram. Atau sebagian para ulama memberikan dispensasi, tidak boleh seorang suami pergi ibadah haji atau umrah kalau disertai dengan rifqa ma'munah, rombongan yang ma'munah. Apa itu ma'munah? Yang aman. Ya, dia sudah tahu ini rombongannya tidak ada masalah, orang-orang baik semua. Tapi kalau dilepas begitu saja, maka tidak boleh. Seharusnya kita memiliki girah, ya, memiliki kecemburuan. Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami itu mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain? Apakah dia boleh membunuh laki-laki itu atau bagaimana ya Rasulullah? Fa anzalallahu fi sya'ni ma dzukir fil Qur'an min amril mutala'inin. Maka Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur itu. Ya, dalam surah An-Nur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Allah telah menurunkan keputusan pada dirimu dan kepada istrimu. Ya. Qala fatala'ana fil masjid. Maka kedua sahabat ini, suami istri, fatala'ana, duanya saling melaknat fil masjid, di dalam masjid. Ya. Fatala'ana fil masjid wa ana syahidun. Berkata Sahal bin Sa'ad, dan saya menjadi saksi atas peristiwa itu. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan fatala'ana, maka keduanya saling melaknat. Wa ana ma'an nasi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, saya ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian itu. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mula'ana, saling melaknat antara suami dan istri, itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah pensyariatan li'an ini? Hikmahnya adalah bahwa kehormatan seorang muslim itu sangat dijaga di dalam Islam. Apalagi bagi seorang yang sudah berkeluarga. Orang yang sudah berkeluarga itu, kehormatan keluarganya itu adalah segala-galanya. Maka dia tidak ingin ada sesuatu yang mengganggu ketentraman keluarganya. Apalagi sampai terjadi hal-hal yang terkait dengan status dari anak yang dikandung oleh sang istri. Ya. Jadi kalau suami itu mendapati istrinya hamil dan dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia tidak, anak itu bukan dari dirinya, maka dia boleh menggugat status daripada anak itu. Tapi lewat apa? Lewat proses yang namanya li'an. Jadi li'an itu ada dua fungsinya para jamaah sekalian. Yang pertama untuk memperkuat bahwa tuduhan perzinahan itu kuat, itu satu. Kemudian yang kedua untuk menafikan bahwa janin yang sementara dikandung oleh istrinya itu bukan berasal dari sang suami itu. Itu maksud daripada li'an itu.
Ya. Nah, jadi ya, tujuan daripada li'an ini untuk menafikan itu semua, ya, supaya tidak dinisbatkan kepadanya seorang anak yang dia yakini anak itu bukan dari dirinya. Sementara di sisi yang lain sang istri pun itu menolak dikatakan sebagai seorang yang berzina dan selingkuh. Ya, jadi dia mengatakan, saya tidak selingkuh, apa yang engkau tuduhkan juga tidak benar. Maka mereka dua-dua saling saling berpegang dengan keyakinan mereka masing-masing. Akhirnya tidak ada jalan keluar kecuali masing-masing saling melaknat, saling mula'an, ya, saling li'an. Ya. Nah, itu diantara hikmahnya. Dan kalau ternyata mereka tidak li'an, maka ada konsekuensinya. Mereka tidak sampai pada tingkatan li'an, ada konsekuensinya. Kalau suami yang menuduh istrinya berzina dan saksinya cuma dia sendiri, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina, apa konsekuensinya? Dan dia tidak mau li'an, dia tidak mau saling melaknat, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya suami itu dicambuk dengan 80 kali cambukan, haddul kadzab. Dan begitu pula kalau sang istri, ya, sang istri juga menolak untuk melakukan li'an, maka apa? Maka hukuman bagi pezina itu diterapkan kepada sang istri. Nah, itu dua-duanya itu ditegakkan dalam syariat kita. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali saling melaknat. Jika keduanya tidak, ya, jika keduanya tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya masing-masing. Ya. Ya. Nah, apa syarat daripada li'an itu? Yang pertama dua, ya, di sini disebutkan 4 syarat bahwa sepasang suami istri ini mukallafain. Duanya sudah mukallaf, dewasa, balik dan berakal. Ya. Ya, jadi dua pasangan suami istri ini, sang suami dan istri itu masuk dalam kategori mukallaf, Islam, balik, ya, dan berakal. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua sehingga dibolehkan atau menjadikan li'an itu menjadi sah jika sang suami itu menuduh istrinya melakukan perzinahan, ya, dengan mengatakan kepada istrinya, engkau telah berzina, ya, atau dia menafikan apa menafikan? Membantah bahwa anak yang sedang dikandung itu adalah bukan keturunannya, bukan dari sang suami itu. Kemudian syarat yang ketiga, antukadzibal mar'a ar-rajul. Sang istri mengatakan tuduhan suami itu dusta. Ya. Jadi li'an itu nanti sah ketika sang istri juga menolak, ya, dengan apa yang dituduhkan oleh suaminya sampai li'an itu terjadi. Jadi tinggal dilihat apakah istrinya menolak sampai proses li'an itu terjadi. Kalau ternyata sebelum li'an istrinya mengaku, maka otomatis li'an itu tidak terjadi, ya. Kemudian yang keempat, bahwa li'an itu harus diputuskan oleh hakim, tidak boleh dilakukan oleh masing-masing orang, ya. Jadi harus ada hakim, ya, yang menetapkan proses li'an itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya para jamaah sekalian, ya, ketika kedua-duanya sang suami dan istri itu sudah saling melaknat, terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, sang suami menuduh istrinya berzina dan sang istri menolak tuduhan itu, ya,
maka hakim memanggil keduanya di hadapan hakim. Ya. Bahkan kalau kita lihat tadi hadis Rasulullah, keduanya datang dan menghadap kepada Rasulullah di mana? Di masjid. Kenapa sampai di masjid? Karena supaya tempatnya itu sakral, orang tidak mudah untuk berdusta di tempat itu. Maka dalam kitab ini katakan, ketika keduanya sudah dipanggil oleh hakim, maka li'an ini dimulai oleh suami. Dimulai oleh apa? Sang suami di hadapan hakim dan di hadapan para orang yang menyaksikannya. Apa dia katakan? Ushhidullah inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Sesungguhnya aku bersaksi, ya, ushhidullah, saya bersaksi karena Allah, ya, ushhidullah, ya, aku bersumpah dan bersaksi karena Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar terhadap tuduhan yang aku tuduhkan kepada istriku fulanah, disebutkan namanya, bahwa dia telah berzina. Ya. Berapa kali dia sebut itu? 4 kali. Jadi dia ulangi 4 kali. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya bersaksi demi Allah dengan nama Allah bahwa apa yang saya tuduhkan kepada istri saya fulana bahwa dia telah berzina, ya, dan dia bersaksi bahwa aku ini termasuk orang-orang yang berkata benar terhadap tuduhan yang aku tuduhkan kepada istri saya fulana bahwa dia telah berzina. Itu diulangi berapa kali? 4 kali. Wa yushiru ilaiha in kanat hadirah. Kalau istrinya hadir, maka dia harus menunjuk kepada istrinya, harus ditunjuk. Ini istrinya, fulana ini, ya. Ditunjuk di hadapan hakim. Wa yusammiha in kanat ghaibah bima tatamayyaz bihi. Tapi kalau istrinya tidak mau hadir, maka dia cukup menyebut apa? Nama dan ciri-ciri yang menjadikan istri itu jelas ciri-cirinya, sifat-sifatnya, nama, ciri-cirinya, ya, nama lengkapnya dan seterusnya. Kemudian summa yazidu fi syahadatil khamisah, pada persaksian yang kelima sang suami mengatakan, tapi setelah itu, setelah empat kali persaksian, setelah itu hakim menasehati laki-laki itu, ya. Jadi setelah 4 kali dia bersaksi, mengatakan saya bersaksi dengan nama Allah bahwa sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang berkata benar atas tuduhan yang saya tuduhkan kepada istri saya fulana bahwa dia telah berzina. Setelah 4 kali itu hakim menasihatinya, ya, fungsinya hakim menasihati, mengingatkan, ya, hati-hati jangan sampai ini dusta, jangan sampai. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada hal-hal yang terkait dengan apa? Dengan perzinahan, Rasulullah tidak segera untuk merespon, ya. Ya, dalam hadis kita pernah atau ya kita baca dalam hadis Rasulullah ketika seorang wanita datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkan kepadaku hukuman Allah." Ya, kenapa kata Rasulullah? Aku telah berzina. Maka Rasulullah menghindar, tidak mau, seakan-akan tidak mau mendengarkan itu. Karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Maka setelah itu hakim menasehati. Tapi setelah dinasehati dan ternyata sang suami bersikeras atas tuduhannya, maka dia mengatakan yang kelima, persaksian yang kelima, ushhidullah, saya bersaksi atas nama Allah, alayya la'natullah, saya siap dilaknat oleh Allah jika saya in kuntu minal kadhibin, jika saya berdusta. Itu yang dikatakan oleh siapa? Suami. Jadi berapa kali persaksian? 4, dan yang kelima dia siap untuk mendapatkan laknat dari Allah jika apa yang dia tuduhkan itu dusta. Nah, kemudian setelah itu sang istri yang menolak dan membantah tuduhan itu. Kalau sang istri, karena kalau tidak membantah berarti otomatis kalau istrinya tidak mau bersumpah, otomatis apa?
Apa yang dituduhkan oleh suaminya benar, karena dia menolak untuk membalas sumpahnya dan tuduhan itu. Maka dalam kondisi ini wanita itu juga bersaksi 4 kali. 4 kali sebagai balasan atas persaksian sang suami. Apa yang dia katakan? Ushhidu billah, saya bersaksi dengan nama Allah, kadzaba fima ramani fihi minaz zina, bahwa apa yang dia tuduhkan itu berupa perzinahan, itu adalah tuduhan dusta. Berapa kali dia sebutkan ini? 4 kali, ya, 4 kali persaksian. Kemudian yang kelima dia katakan, wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin, dan dia sang istri itu siap untuk mendapatkan kemurkaan, ya, kemarahan, kemurkaan dari Allah jika yang dituduhkan oleh suaminya itu benar. Ya, jika yang dituduhkan oleh suaminya itu benar. Tapi dia tidak katakan jika saya benar, tapi jika apa yang dituduhkan oleh suami itu adalah benar. Ya. Nah, ini teks atau naskah atau cara li'an itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, apa konsekuensinya kalau sudah terjadi li'an antara sepasang suami istri? Maka konsekuensi dari yang li'an ini, yang pertama, sang suami itu gugurlah hukuman tuduhan perzinahan bagi sang suami. Sang suami harusnya apa? Dicambuk berapa? 80 kali. Tapi karena dia siap untuk li'an, maka hukuman itu digugurkan karena dia sudah li'an. Kemudian yang kedua, ini yang paling berat, bahwa kedua-duanya itu dipisahkan selama-lamanya. Jadi tidak boleh lagi kembali. Ya. Jadi subutul furqah baina zaujain. Ya, dalam hadis dikatakan la sabila laka 'alaiha, tidak ada lagi jalan bagimu untuk kembali kepada istrimu. Tidak ada jalan sama sekali. Jadi ini lebih berat dari talak. Kalau talak 3, bahkan talak 3, masih ada jalan enggak? Masih ada jalan kalau talak 3? Masih ada, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tapi kalau li'an ini sama sekali, ya kan, tidak mungkin kita ini bisa, kalau kita punya sifat cemburu, tidak mungkin kita ini bisa bersama-sama dengan seorang pasangan kita yang kita tahu betul dia melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, berzina, ya. Maka kedua-duanya itu harus dipisahkan selama-lamanya. Kemudian ketiga, kalau ternyata sang istri itu hamil, ya, maka anaknya itu tidak boleh dinisbatkan kepada sang suami. Jadi tidak boleh dikatakan bin siapa, bin suaminya, tidak bisa, binti atau bin. Jadi tidak boleh dinisbatkan anak itu kepada sang suami. Tapi anak itu dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Dalam hadis dikatakan, ya, dalam hadis Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa amra'atihi fa farraqa bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan menyaksikan seorang laki-laki dan wanita, sepasang suami istri saling melaknat. Setelah itu dipisahkan oleh Rasulullah, wa alhaqal waladu bil mar'ah, dan Rasulullah menisbatkan anak yang dikandung oleh wanita itu kepada siapa? Kepada ibunya, kepada wanita itu. Jadi tidak dinisbatkan kepada laki-laki sang suami itu. Ya. Kecuali apa? Kecuali suami tidak mau berlian. Maka pertama, kalau suaminya tidak mau lian, pertama dia harus dicambuk 80 kali. Dan kalau istrinya hamil, maka anaknya itu tetap dinisbatkan kepada suami itu. Karena status anak ini kan harus jelas, tidak boleh dipermainkan. Tidak ada statusnya, tidak. Kalau dia tidak mau mula anak, maka anaknya itu otomatis dinisbatkan kepada sang suami, kalau suaminya tidak mau li'an. Yang keempat, ya, wajibnya hukuman perzinahan bagi sang istri kalau dia tidak mau membalas li'an itu.
Jadi kalau sang istri tidak mau membalas tuduhan daripada suaminya, maka sang istri dijatuhi apa? Hukuman li'an, ya. Li'an. Kalau dia sudah pernah merasakan hubungan suami istri sebelumnya, maka hukumannya apa? Rajam. Tapi kalau baru menikah, kemudian setelah itu berzina, belum pernah disentuh oleh sang suami, maka apa? Ya, dicambuk. Ya, bukan dicambuk, bahkan ya bisa jadi dirajab juga karena dia sudah menikah. Ya, yang penting hadduz zina, hukuman perzinahan kepada sang istri itu juga dijatuhkan kalau dia menolak untuk membalas li'an itu. Ya, nah ini para jamaah sekalian, konsekuensi daripada li'an. Nah, ini kenapa ada li'an dalam syariat kita? Saking pentingnya kita menjaga martabat dan kehormatan keluarga kita, dan seorang muslim itu harus jelas statusnya. Suami itu harus ya jelas, sang istri juga harus jelas, anak yang dia kandung juga harus jelas, dan kehormatan keluarga di atas segala-galanya. Ya, di atas segala-galanya. Maka tidak boleh ya ada tuduhan-tuduhan kemudian tuduhan itu tidak benar. Maka kalau sang suami ya yakin dengan tuduhannya dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka jalan satu-satunya adalah dengan apa? Dan dia tidak terima dengan perbuatan itu, maka jalan satu-satunya cuma dengan cara li'an. Nah, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sebelum kita tutup, saya persilahkan para jamaah sekalian kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin disampaikan. Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya. Selesai? Oh, ada istilah patongkos sendiri ya? Ya. Yang mana perzinahan yang dirajam, bagaimana ukurannya? Ya. Apakah yang bersaja, apakah masuk sekaligus, apakah macam-macam? Yang mana itu yang harus dirajam, yang harus dijerat? Itu maksudnya? Ya. Bagaimana kita bisa paham? Apakah kepala saja dijerat atau tidak? Itu terangkan kita lagi semua. Kami paham. Ya. Apa saja katakan sudah seperti para Ya. Kalau saya bisa menikah, Ustaz, kemudian saya mengatakan binti Rahmatiyah misalnya. Binti? Binti misalnya anak ini hasil daripada berzina. Iya. Kalau saya mengatakan binti Rahmatiyah, mungkin bertentangan dengan masyarakat di jamaah. Sekarang ini binti mamanya disebut. Ya, bagaimana binti jalannya kalau saya sendiri seperti ini? Iya. Tapi dia ada sebelum pernikahan. Jadi memang jalannya sudah terbaik. Kemudian keempat kita, saya pernah bertanya kepada saudara dari Yaman ini yang belajar. Katanya kalau perkataan cerai itu tidak dilaksanakan di urus atau daerah setempat, maka itu tidak sah. Maksudnya? Urus itu ada daerah setempat, jangan di pengadilan. Nanti di pengadilan baru saya katanya dari Yaman. Ya, kalau cuma di luar saja itu tidak
Tidak sah. Dan urus artinya kebiasaan dari itu. Ya. Tadinya berproses sementara. Cukup ini 4 pertanyaan. Hanya sekali. Yang pertama terkait dengan pernikahan, menikahkan patongko apa tadi? Patongko sirik. Heran juga sebenarnya, nanti sirik ketika sudah hamil. Sebelum hamil tidak sirik. Allah Ustaz, sudah terbalik ini masyarakat kita. Jadi ya, saya katakan itulah cara yang paling minimal ya, yang dilakukan. Ya, karena mungkin pertimbangannya kalau tidak seperti itu akan terjadi apa? Pertengkaran yang luar biasa. Maka tapi setelah dinikahkan harus dikatakan kepada keduanya itu apa? Tidak boleh sama sekali berhubungan. Ini cuma pernikahan, dan pernikahannya ini dianggap tidak sah secara hukum karena sang istrinya ini, wanitanya ini sedang berada dalam kondisi apa? Kondisi hamil. Nah, itulah kira-kiranya yang paling tepat sebenarnya. Yang paling tepat, kalau mau dengarkan yang paling tepat, jangan dinikahkan. Itu yang paling tepat, supaya orang merasa apa? Merasa takut mengambil pelajaran. Tidak bakalan dinikahkan kalau kita datang, biar bagaimanapun. Ini kan akhirnya orang merasa mudah karena apa? Karena dikasih jalan. Oh, boleh ji, ada jalannya, gampang gitu. Nah, itu kenapa ya? Kenapa seharusnya sebenarnya kalau kita tegas, seharusnya inilah yang menjadi dakwah kita kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Karena orang sudah tahu Pak Imam ini kalau begini pasti dia tidak mau menikahkan. Bahkan kalau datang dimarah-marahi sama Pak Imam, itu akhirnya orang takut. Tapi kalau tidak ada jalan kecuali seperti itu, ya itulah tingkatan yang paling apa? Minimal. Jadi kita katakan ini pernikahan tidak sah. Ya. Kemudian yang kedua, kapan dikatakan zina itu boleh dihukum dengan hukuman perzinahan? Yang pertama, bahwa dia melakukan hubungan itu dengan kemaluan yang bagian depan. Perzinahannya dilakukan dengan apa? Kemaluan yang berada di bagian depan dan harus bertemu antara kedua-duanya. Jadi seperti apa? Seperti tadi apa? Timba masuk ke dalam sumur. Ya. Jadi selalu disebutkan dalam buku-buku fikih itu, ya, dikatakan dia wajib mandi, wajib seseorang itu mandi. Kalau seorang suami atau seorang istri wajib mandi kalau melakukan jima, hubungan suami istri. Bagaimana dikatakan jima itu? Ketika kepala kelamin laki-laki itu sudah masuk dalam kelamin istri. Rasulullah katakan idzal taqal khitanan, kalau dua benda yang dikhitan itu sudah saling ketemu, bukan saling sentuh saja, saling apa? Ketemu. Bahkan dalam hadis dikatakan idza jahadaha baina syu'abihal arba, kalau dia sudah, dengarkan baik-baik, idza jahadaha baina syu'abihal arba, kalau sang laki-laki itu sudah berada di 4 cabang istrinya. 4 cabang istrinya maksudnya di atas kedua tangannya dan di atas kedua kaki sang istri. Waltaqa al-khitanul khitan, dan benda yang dihitan itu sudah saling ketemu. Faqat wajibal ghuslu, maka wajib mandi meskipun belum keluar. Jadi itu yang dikatakan dia berzina kalau terjadi itu. Terjadi itu. Tapi masalahnya tuduhan perzinahan itu tidak boleh kecuali disaksikan oleh 4 orang. 4 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan perzinahan. Nanti hukumannya, konsekuensinya itu berbeda antara yang sudah menikah dan yang belum menikah.
Kemudian yang ketiga tadi, apa tadi yang ketiga? Hah? Bintinya. Iya. Nah, tidak ada jalan yang lain itu. Kalau mau lebih selamat atau lebih aman, mungkin disebut saja namanya. Disebut saja namanya, tapi di buku di buku nikahnya tertulis dia anak siapa, binti siapa. Dan begini sebenarnya, ya kalau dalam kasus-kasus seperti ini kan begini sebenarnya. Sebaiknya kalau kasus-kasus seperti itu tidak mesti harus diperdengarkan kepada semua orang. Cukup yang hadir siapa? Walinya dan 2 orang saksi. Iya, daripada kan sudah sah itu ya. Yang penting sah, didengarkan oleh 2 saksi. Iya, daripada disebut dan orang bertanya-tanya kok binti. Nah, itu kan lebih heboh. Mendingan akadnya Akadnya dibatasi, jangan didengarkan oleh semua orang. Kalau perlu tidak usah pakai mic. Iya, memang di lapangan berat. Nah, tapi itulah konsekuensinya. Nah, daripada didengarkan sama orang, dan tidak boleh kita menisbatkan anak itu kepada laki-laki yang bukan ayahnya. Itu lebih berdosa lagi. Termasuk di antara dosa besar menisbatkan seorang anak kepada seorang laki-laki yang laki-laki itu bukan bapaknya. Itu masalah lagi itu. Ya, itu juga bisa. Yang penting di dalam buku tercatat bintinya siapa. Nah, itu lebih aman. Jangan disebut. Apalagi kalau panjang namanya kan. Iya. 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 Nah, kemudian yang terakhir, apa yang terakhir? Hah? Kenapa? Ya. Memang untuk perkataan-perkataan ini harus memiliki kekuatan hukum. Maka sebaiknya memang kalau seorang suami ingin menceraikan istrinya, seharusnya sebaiknya saya anjurkan, dan kita para ulama, bukan saya saja, ulama anjurkan, harusnya dia dilakukan di depan hakim supaya dia memiliki kekuatan hukum. Karena kalau kita saja yang mengklaim bisa dibantah oleh orang, tidak. Tapi kalau sudah di depan hakim, sudah, apalagi kalau sudah keluar ininya, SK-nya dari ini, sudah memiliki kekuatan hukum. Ya. Jadi kalau ada yang ragu-ragu cerai tidak, datang ke hakim. Nanti hakim yang putuskan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini tenang, kita punya kekuatan hukum. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini sebagusnya memang dilakukan di depan hakim, jangan depan ustaz. Ya, tapi depan hakim, pemerintah, ya, yang memiliki otoritas untuk itu. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, masih ada. Mubahalah bukan. Mubahalah itu bukan li'an. Mubahalah itu saling masing-masing datang dengan anak dan istrinya, dan saling sama dari sisi posisi melaknat. Tapi yang dilaknat seluruh keluarga. Itu mubahalah. Jadi dua orang datang dengan, bagaimana ayatnya? Dalam surah Allah. Ya, nanti dicari, saya lupa ayatnya. Jadi dia datang dengan istri, dengan keluarganya, dengan anaknya. Yang lawannya juga itu datang dengan istri dan anaknya, dan masing-masing saling mubahalah. Ya, saling melaknat, ya, bahwa kalau dia
dusta tuduhannya, dia dan keluarganya siap dilaknat oleh Allah. Tapi ini bahaya ini. Jangan sekali-sekali. Ya, kecuali memang sudah tidak ada jalan yang lain. Ya. Ya. Allah. Dan itu pun tugasnya apa? Tujuannya apa? Supaya kehormatan seorang muslim itu sudah jelas. Ya. Setelah itu ya tidak perlu lagi diungkit-ungkit. Masalahnya ada orang mubahalah, setelah itu diungkit-ungkit terus. Ini apa gunanya mubahalah? Kalau sudah mubahalah ya sudah. Ya. Ya serahkan kepada Allah yang memperlihatkan siapa yang benar di antara keduanya. Iya. Jadi dari sisi itunya melaknatnya benar. Tapi beda tujuannya antara mubahalah dengan li'an. Iya. Cukup ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.